103021004. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SPG dan TPG serta menjelaskan macam-macamnya. SPG yaitu syarat Pramuka Garuda. Syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga yaitu seorang Pramuka Siaga ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat sebagai berikut ini. 1. Sebagai contoh yang baik dalam perindukan siaga di rumah, di sekolah maupun di lingkungan pergaulan sesuai dengan misi, wisata dan drama. 2. Telah menyelesaikan SKO tingkat siaga. Telah memiliki tatap kecakapan untuk pramuka siaga sedikitnya 6 macam dan 3 bidang TKK. 4. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri sedikitnya 9 macam dengan menggunakan sedikitnya 3 macam bahan. 5. Pernah mengikuti pesta siaga sedikitnya 2 kali. 6. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Dapat menunjukkan kecakapan dirinya di depan umum dan salah satu di bidang seni. Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat sebagai berikut ini. 1. Menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah maupun di lingkungan pergaulannya sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Telah menyelesaikan SKO tingkat penggalang terap. 3. Telah memiliki TKK untuk pramuka penggalang. 4. TKK sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 2 macam tingkat madya, yaitu 5 buah TKK wajib yang terpilih wajib TKK pertolongan pertama pada kecelakaan, TKK pengatur rumah, TKK juru masak, berkamah, penabung, penjahit, juru kebun, keamanan kampung, pengamat, bidang olahraga, misalnya gerak jalan, berenang, dan lain-lain. 5 buah TKK pilihan yang dapat dipilih di antara TKK yang telah ditetapkan dengan keputusan Keluarga Nasional Gerakan Pramuka, yaitu 7. Menunjukkan hasta karya buatannya sendiri sedikitnya 10 macam dengan menggunakan sedikitnya 5 macam bahan. 7. Pernah mengikuti jambore, perkemahan, bakti, dan lomba tingkat. 8. Dapat menunjukkan bahwa dirinya penabung yang rajin dan teratur. 9. Menunjukkan kecakapan di depan umum dan salah satunya di bidang seni. 10. Dapat menjalankan salah satu cabang olahraga misalnya atletik, renang, senam, bela diri, gerak jalan, cabang olahraga lainnya. 11. Tidak mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Penegak, yaitu seorang Pramuka Penegak ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat berikut ini. 1. Menjadi contoh yang baik dalam gugus depan, di rumah, di sekolah, di tempat kerja maupun di dalam masyarakat sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Memahami UUD 45. 3. Telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana. 4. Telah memiliki TKK untuk pramuka penegak sedikitnya 10 macam dari 3 bidang TKK. Sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 3 tingkat macam TKK tingkat madya. 4. 5 buah macam TKK sebagai berikut yang terpilih, yaitu TKK pertolongan pertama pada kecelakaan, pengatur rumah, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman kampung, pengamat, TKK bidang olahraga misalnya gerak jalan, berenang, dan lain-lainnya. 5 buah TKK yang dipilih dapat dipilih di antara TKK yang telah ditetapkan dengan keputusan Keluarga Nasional Gerakan Pramuka. Sedikitnya sudah 3 kali mengikuti pertemuan-pertemuan pramuka untuk golongan penegak di tingkat rating, cabang, daerah, nasional, ataupun internasional. 6. Tergabung dalam satuan karya pramuka dan dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersifat bersama sesuai dengan satuan karya yang diikutinya. 7.
dapat membuktikan dirinya sebagai penabung Tabanas yang rajin dan teratur. 8. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya atau membantu menyelenggarakan pertunjukan persenian. 9. Dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olahraga yang dipilih dari cabang olahraga atletik, renang, senam bela diri, gerak jalan, ataupun cabang olahraga lainnya. 10. Pernah ikut dalam kegiatan memikirkan, merencanakan, melaksanakan, atau menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. Syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Pandega yaitu seorang Pramuka Pandega ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat berikut ini. 1. Menjadi calon yang baik, contoh yang baik di rumah, di sekolah atau perguruannya, di tempat kerja atau di dalam masyarakat, sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Memahami Undang-Undang Dasar 45 dan GBHN. 3. Telah menyelesaikan SKO tingkat Pandega. Sedikitnya telah 3 kali mengikuti acara yang dipilih, di antaranya pertemuan pramuka untuk golongan penegak dan pandega di tingkat rating, cabang, daerah, nasional maupun internasional. Perkemahan Wirakarya atau perkemahan antar satuan karya yang berperan Saka, Dirgantara, Bahari, Bayangkara, Taruna Bumi, Wana Bakti, Kencana, dan Saka lainnya di rating, cabang, ataupun daerah. Integrasi masyarakat atau peninjau proyek-proyek kegiatan atau kunjungan timbal balik antara Pramuka Pandega antar gugus depan, rating, cabang, daerah, atau nasional, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam ikatan satuan, dan membuatnya laporannya. Sedikitnya sudah 3 kali ikut membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan penyelesaian salah satu dari kegiatan di bawah ini, yaitu Pesta Siaga, Perkemahan Penggalang Raimuna, Perkemahan Wirakarya, Muspanitera atau pertemuan Pramuka Penegak dan pandega lainnya. 5. Sedikit-dikitnya telah ikut membantu salah satu kegiatan masyarakat, peringatan peralatan, proyek pembangunan, dan lainnya. TPG, Tanda Pramuka Garuda, adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat Pramuka Garuda. Seorang pramuka dapat menjalani syarat Pramuka Garuda setelah menyelesaikan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. TPG, Tanda Pramuka Garuda sesuai dengan syarat Pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan, yaitu 1. Golongan hijau untuk golongan Pramuka Siaga. 2. Garuda merah, yaitu untuk golongan Pramuka Penggalang. 3. Garuda kuning, yaitu untuk golongan Pramuka Penegak. 4. Garuda perak, yaitu untuk golongan Pramuka Pandega. 5. Garuda emas, yaitu yang telah mencapai 3 kali Pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. TPG, Tanda Pramuka Garuda dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama adalah tanda yang dikenakan saat upacara resmi, yaitu terbuat dari logam yang digantungkan dengan selembar pita merah putih. Yang kedua adalah tanda pramuka harian, yaitu yang dikenakan pada kegiatan sehari-hari yang terbuat dari kain dan diletakkan di dada sebelah kiri pada seragam pramuka, di atas tanda-tanda lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.